Oke, selamat sore teman-teman. Oke, lumayan rame nih ya, ada 20.000 orang ternyata di sini. Oke, just kidding. Oke, mungkin untuk hari ini aku adalah pembicara pertama dan akan mengajak teman-teman tidak sangat formal, tapi aku akan membawa teman-teman agar tahu perspektif yang mungkin sekarang kalian punya perspektif A, tapi setelah diskusi ini aku akan membuat kalian punya perspektif bukan cuma satu, tapi dua. Tapi sebelum itu, teman-teman bisa ngelihat bahwa sekarang aku akan membawa monolog ini dengan judul Restoring Ocean, People and Future. Maksudnya apa? Teman-teman keep dulu dan nanti kalian jawab di akhir monolog nanti. Oke, sebelum kita mulai, aku akan tanya sama teman-teman perihal satu pertanyaan sederhana dan aku pengen teman-teman mendengarkan pertanyaan ini dan dijawab di akhir sesi nanti. Pertanyaannya sederhana. Kalau laut hilang, Bali apakah masih menjadi Bali? Ingat ya teman-teman ya, aku minta tolong. Dari pertanyaan ini, aku akan mengajak teman-teman bahwa laut itu bukan hanya perihal tentang liburan, hiburan, tapi aku pengen ngajak teman-teman bahwa laut itu bukan hanya tentang dua hal itu, tapi laut itu adalah suatu kehidupan yang memang kita sendiri itu merasakan, tapi jarang untuk di-announce gitu. Sebelum itu ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu izinkan saya mau perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan saya Gusti Ayu Made Mira Rismayanti, akrab disapa Atu. Saat ini saya bekerja di Bendega Alam Lestari yang dimana saya di program Marine Mapping Koordinator dan astungkarinya tahun ini saya mendapatkan kesempatan yang luar biasa. Saya menjadi salah satu bagian dari restorasi steward dari Global Landscape Forum, merupakan salah satu lanskap terbesar di dunia yang dimana saya mewakili bukan hanya diri saya, bukan hanya Bendega, bukan hanya Bali, bukan hanya Indonesia, tapi benua Asia. Saya berhasil menggaungkan bahwa, oh ya, kalau teman-teman mau applause silahkan teman-teman. Saya berhasil menggaungkan bahwa ternyata permasalahan yang ada di pesisir bukan hanya perihal mangrove atau koral, tapi perihal lamun. Karena lamun sering dianaktirikan. Lanjut. Nah, dari hal tersebut pasti teman-teman akan bertanya-tanya, kenapa sih wanita yang di sini itu tuh bisa diundang dan kenapa sih dia tuh bisa berdiri di sini gitu. Saya beranjak bahwa saya memiliki background bahwa saya kelulusan Ilmu Kelautan Universitas Sriwijaya. Saya sangat senang sekali yang namanya laut, tidak muluk-muluk, karena saya merasa bahwa ketika saya di laut, saya merasa menjadi diri sendiri. Saya merasa bahwa kalau di laut itu merasa tenang karena di darat sudah terlalu bising dengan semua halnya. Kemudian hal itu terjadi karena tentu saya merasa bahwa ada gejolak-gejolak atau dampak yang terjadi di alam ini. Dari permasalahan yang kita punya entah itu di lingkungan darat dan juga laut, tentu ada yang namanya inisiasi yang namanya konservasi. Konservasi teman-teman juga pasti akan tahu apa sih itu konservasi, kalian bisa googling. Tapi sekarang aku tidak akan mengajarkan teman-teman apa itu konservasi, tapi siapa yang ambil andil dari konservasi itu sendiri. Ada yang bisa jawab? Siapa aja yang ambil andil konservasi? Pemerintah katanya kakaknya. Siapa lagi? Komunitas, betul. Kemudian ada lagi yang mau mencoba? Betul. Saya tidak membetulkan, tapi saya akan menampung jawabannya, swasta. Apakah cuma diver doang? Apakah cuma saintis? Apakah cuma NGO? Atau cuma nelayan aja? Atau government tadi yang dibilang pemerintah? Atau kita, pelajar? Atau komunitas? Ada yang bisa jawab? Siapa yang ambil andil? Wis, nggak jadi deh dapat merchandise, padahal mau tak kasih merchandise ya teman-teman. Oke, betul. Jadi semua yang ngambil andil teman-teman, bukan hanya satu, dua, atau tiga orang, tapi semua orang. Karena yang menjaga itu, namanya aja kalau kita belajar di SD bahwa kalau kita
melakukan suatu hal sendiri itu tidak akan berjalan sebagaimana mestinya atau tidak akan efisien. Karena perlunya dukungan bukan hanya satu, dua, atau tiga orang tapi semuanya. Dari situlah lahir bahwa ternyata konservasi itu tidak dilakukan hanya individu, kelompok, pelajar, atau government, tapi semua kalangan. Karena konservasi yang ada khususnya di laut itu bukan hanya punya satu pihak, tapi kita semua. Beranjak dari situ konservasi lahir karena ada sebab, ada akibat. Seperti yang teman-teman rasakan mungkin ya, kita harus tahu apa sih yang sebenarnya terjadi di pesisir kita. Satu, abrasi. Dari beberapa jurnal yang aku baca, di Bali khususnya, abrasi itu di satu dekade belakangan kita menyumbang prestasi yang sangat amat bangga. Bangga negatif. Kenapa? Kita menyumbang 40 km perubahan garis pantai satu dekade atau rata-rata per tahun itu abrasi terjadi 1,21 meter. Wow, itu bangga hal negatif. Tidak perlu digaungkan lagi ya teman-teman. Itu salah satu dampak yang ada di pesisir Bali. Selain itu, adanya coral rusak atau bleaching. Itu terjadi memang karena climate change. Salah satunya adalah sampah. Kenapa? Sampah itu bisa menutup koralnya. Kalau misalkan dia nyangkut, koralnya bakal rusak dan tidak bisa tumbuh dengan baik. Selanjutnya ada yang namanya deforestasi mangrove. Seperti yang kita tahu, berita deforestasi mangrove yang ada di Bali sangat amat hangat diperbincangkan. Betul teman-teman? Ya, terima kasih sudah mengapresiasi itu ya teman-teman ya. Jadi ini 3 dampak yang salah deforestasi mangrove itu terjadi karena memang teman-teman sudah tahu alasannya seperti apa. Tapi ketika kita melihat lebih dalam lagi, selain dampak yang kita tahu, kalau kalian yang lihat langsung atau di foto, sampah itu akan nyangkut juga gitu. Jadi ternyata aspek-aspek yang kebocoran dan lain sebagainya, sampah juga salah satu autentik di akar-akar mangrove. Dan selanjutnya adalah sampah. Benar, sampah adalah satu poin utama yang benar-benar merchandise-nya dampak dari yang kita lakukan. Kenapa? Kalau teman-teman tahu bahwa sampah itu bukan dari laut, tapi dari darat dibawa ke laut. Secara tidak langsung yang memberi atau volunteer terbaik sampah itu adalah dari darat yang dibawa oleh laut. Tapi seringkali kita nggak sadar. Nggak sadarnya kenapa? Karena kita sudah membiasakan untuk ya udah aku buang sampah sini aja deh. Atau kayak nggak ada orang ya? Ya udah deh gitu. Itu merupakan suatu kebiasaan yang menurutku banyak yang tidak merasakan secara langsung gitu. Karena ya kita nggak sadar. Tapi nggak sadar itu tuh terjadi karena kebiasaan. Setelah kita tahu dari hal tersebut, tadi kan aku bilang ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Sebelum sayang sama aku, kita juga bisa kenalan sama Bendega Alam Lestari. Yang dimana salah satu NGO yang ada di Bali yang melakukan konservasi, tidak hanya konservasi secara restorasi aja, tapi kami melakukan banyak sekali aktivitas. Tapi sebelum aku kenalin Bendega Alam Lestari, aku mau tahu dong teman-teman, ada yang udah tahu Bendega Alam Lestari itu siapa? Belum? Ada yang udah tahu? Oke, kalau begitu aku sangat tepat untuk berdiri di sini karena aku ingin mengenalkan bahwa Bendega Alam Lestari itu yang tadi aku bilang salah satu NGO yang menginisiasi untuk melakukan kegiatan yang pertama adalah restorasi. Restorasi yang kita lakukan tidak hanya mangrove teman-teman, tapi restorasi lamun. Ada yang tahu lamun? Tidak rumput laut, terima kasih untuk jawabannya. Terus ada lagi? Ya itu betul tapi sedikit ya benar sih sebenarnya tapi kurang tepat aja. Jadi
restorasi yang kita lakuin itu salah satunya adalah Lamun, yang dimana tadi aku sudah singgung bahwa Lamun merupakan salah satu ekosistem yang sering dianaktirikan. Why? Karena satu, restorasi mangrove kita sudah pernah melakukannya, sudah sering dilakukan oleh orang-orang. Yang kedua adalah koral, kita melakukan transplantasi koral dan lain sebagainya, itu juga menurutku sangat asik gitu karena diving gitu kan. Tapi seringkali orang melupakan Lamun. Padahal Lamun itu adalah salah satu ekosistem yang memang sangat-sangat bisa dibilang Lamun itu memiliki daya serap 35 kali lebih besar dari hujan tropis, penyerapan karbonnya, dari yang mangrove dan koral. Selain restorasi yang Lamun, kita tidak melakukan restorasi aja, tapi kami memberdayakan masyarakat. Karena kenapa? Ketika kita melakukan restorasi, tentu kami harus membuat suatu hal yang namanya tidak hanya kita yang belajar, tapi masyarakat juga belajar. Karena kalau misalkan kita tidak mengajak masyarakat untuk melakukan aksi, ya sama aja. Kalau misalkan ya udah kita untuk diri sendiri aja, tidak ada yang namanya sustain. Karena sepemahaman aku bahwa ketika kita melakukan kegiatan, itu akan sustain ketika kita bekerja sama dengan sosial atau manusia. Setelah itu kami melakukan edukasi. Edukasinya itu kami melakukan edukasi tidak hanya ke masyarakat, tapi ke SD, kami ke sekolah, kami ke masyarakat seketruna-truni, kalau di Bali itu ke desa-desa gitu. Kemudian kami juga melakukan komunitas pesisir. Jadi kami di Bendega, kalau nama Bendega itu adalah makna dari bahasa Balinya nelayan. Yang dimana tentu kami mengajak nelayan itu sendiri, kami mengajak yang namanya mitra lokal. Kami mengajak nelayan itu untuk bergabung dengan kami karena sesuai dengan tagline kita adalah for sustainable yields. Yang selanjutnya adalah tentu ketika kita melakukan yang namanya penjagaan ekologi atau lingkungan, tentu ada yang namanya ekonomi. Ekonomi harus terus berjalan karena kita tidak muluk-muluk, karena kita manusia yang perlu bertahan dan perlu yang namanya suatu hal yang namanya ekonomi. Itu sangat perlu menurutku. Makanya dari situlah lahir kami dari Bendega melakukan produk turunan yang awalnya dari mangrove, dan sekarang kami sedang melakukan riset untuk melakukan produk turunan Lamun. Karena seperti yang kita tahu, mungkin teman-teman yang sering ada di pantai, sepanjang pantai Sanur, itu ada serasah Lamun, itu merupakan salah satu masalah yang kita rasakan ketika musim hujan. Dan itu kita coba untuk melakukan riset bahwa sampah yang di sini, yang di awalnya hanya dikubur oleh masyarakat pesisir, itu bisa memiliki nilai ekonomis. Oke, kita sudah kenalan sama Bendega, kemudian aku akan cerita sedikit tentang pengalamanku yang di bulan Februari kemarin aku berkesempatan untuk bertemu dengan teman-temanku se-Asia Tenggara, yaitu di Filipina. Jadi kami melakukan kegiatan yang namanya memberikan informasi atau bisa dibilang, jadi fun fact-nya teman-teman, aku mengikuti yang namanya restorasi steward. Restorasi steward itu dilakukan sudah selama 6 tahun. Dan 2 tahun kebelakangan tidak pernah ada yang masuk dari benua Asia. Maka dari itu inisiasi ini dilaksanakan untuk membuat yang namanya strategi dari teman-teman Asia Tenggara untuk proyek restorasi Lamun. Itu nama proyeknya adalah Nyawyang Segara. Jadi di situ kami brainstorming bahwa ternyata dari keresahanku untuk proyek Nyawyang Segara di restorasi steward itu tidak hanya perihal tidak ada ekosistem Lamun, tidak bisa melakukan yang namanya kegiatan yang berbasis lokal gitu. Tapi ternyata salah satunya adalah melakukan restorasi di Lamun itu banyak sekali sampah yang menutupi lahan tersebut. Dan ternyata walaupun beberapa daerah di Asia Tenggara itu tidak memiliki kawasan pesisir, maksudnya kawasan yang bisa ditanami Lamun, tapi permasalahannya itu sama, abrasi. Kedua adalah ekosistem yang mulai menurun, entah itu ekosistem koral, dan salah satunya adalah sampah yang tidak hanya diam di atas permukaan laut, tapi mereka tertanam di pasir itu sendiri.
Jadi ternyata dari situ saya diberikan bekal sama teman-teman dari penjuru Asia Tenggara bahwa oh ternyata inisiasi kamu itu sangat bagus, kamu melakukan kegiatan A, B, C dan segala macam, kita harus menggaungkan ini agar kegiatan ini tuh tidak hanya dilaksanakan di Bali saja, tapi bisa dilakukan di luar tersebut. Oke, terus teman-teman harus tahu yang namanya menjaga darat dari laut, menjaga laut dari darat. Maksudnya apa sih? Pertama, ada yang namanya satu komponen manusia. Kedua, ketika manusia itu melindungi ekosistem, ada yang namanya ekosistem mangrove, lamun, koral, dan ikan. Jadi ketika teman-teman sudah menjaga tiga ekosistem itu, tentu ikan akan berdatangan. Ikan akan mencari rumahnya sendiri karena tiga ekosistem ini adalah rumah aslinya dia. Setelah itu, ini adalah mangrove dan lamun. Mungkin teman-teman biar ada gambaran mangrove itu yang mana, terus lamunnya yang mana. Jadi ini salah satu kegiatan yang kami lakukan. Kemudian kami setelah melakukan kegiatan, tentu ada yang namanya konservasi saja itu tidak cukup. Kenapa? Karena ketika kita menjaga ekologi atau sosial, menjaga lingkungannya, dan menjaga ekonomi, tiga aspek itu adalah tiga hal yang sangat penting ketika kita berbicara tentang sustainable. Karena menjaga ekologi itu sama dengan kita menjaga yang namanya sosial. Dan ketika sosial itu terwujud, akan ada yang namanya ide cemerlang, yaitu ekonomi. Nah, jadi kalau misalkan aku ngomong di depan, tidak ada bukti yang nyata, menurutku sama dengan halnya lagu No Stress, resolusi tanpa aksi sama aja basa-basi. Oke, jadi ini merupakan beberapa aksi nyata kami di Bendega. Mungkin yang akan aku sneak peek-kan adalah kami berdiri di tahun 2019 hingga sekarang, dengan bangga kami menyatakan bahwa kami berhasil memberikan income ke nelayan kurang lebih 414 juta, yang dimana, oke, mungkin bisa di-applause. Jadi kurang lebih kita sangat bangga bahwa kami berhasil memberikan nilai tambah atau kita bisa memberikan income ke nelayan, bahwa teman-teman nelayan, kalian tidak hanya sebagai nelayan aja, tapi ketika kalian melakukan kegiatan yang namanya ekologi, ekonomi, dan edukasi itu dijadikan satu, kalian bisa kok mendapatkan yang namanya nilai tambah itu sendiri. Oke, mungkin teman-teman bisa melihat video ini. Pantai Mertesari akan kehilangan keindahannya jika kita tidak segera bertindak. Ya, kalian tidak salah dengar. Pantai Mertesari dikenal sebagai salah satu destinasi wisata favorit di Bali. Namun, di balik keindahannya, ada ekosistem penting yang terus tertekan, yaitu lamun. Pembangunan fasilitas wisata dan lalu lintas perahu membuat air menjadi keruh, cahaya matahari berkurang, sedimen mengendap, dan lamun pun perlahan tertutup, bahkan tercabut dari akarnya. Ketika lamun rusak, bukan hanya tumbuhan yang hilang, tapi fungsinya sebagai penahan sedimen, habitat fauna, dan keseimbangan perairan ikut terancam. Perkenalkan, saya Gusti Ayu Mademira Rismayanti, gadis Bali yang tumbuh dan bekerja di kawasan pesisir. Hidup di wilayah yang erat dengan pariwisata membuat saya menyaksikan langsung bagaimana laut memberikan kehidupan, sekaligus bagaimana tekanan manusia dapat mengubahnya. Sebagai lulusan ilmu kelautan yang memiliki ketertarikan kuat pada restorasi ekosistem laut, saat ini fokus saya adalah restorasi ekosistem lamun yang dikombinasikan dengan pemetaan pesisir, riset karbon biru, serta pendekatan berbasis sains dan komunitas lokal. Untuk mewujudkan mimpi ekosistem lamun yang lestari ini, tentunya tidak bisa dilakukan sendiri. Disinilah kolaborasi menjadi kunci. Bendega dikenal sebagai NGO yang bergerak dalam restorasi mangrove bersama nelayan. Ketika tekanan terhadap lamun semakin terlihat, restorasi lamun pun hadir bukan sebagai pilihan, melainkan sebagai kebutuhan. Kini saya bersama Bendega memulai langkah baru ke ekosistem lamun.
Karena Lamun adalah dunia baru bagi kami, saat ini kami masih dalam tahap percobaan untuk menyempurnakan metode restorasi yang cocok, baik dalam konteks umum ataupun konteks lokal. Dari proses percobaan inilah lahir program restorasi Lamun bernama Nyawi Yang Segara. Nama Nyawi Yang Segara berasal dari kearifan lokal Bali yang bermakna menghidupkan kembali laut. Sebuah filosofi yang menjadi semangat utama program ini. Metode yang digunakan adalah BOS line atau Bottom Oriented Seagrass Stabilization Line. Melalui metode ini, memungkinkan lamun yang direstorasi tetap stabil di dasar perairan, sekaligus meningkatkan peluang hidup dan pertumbuhannya. Lebih dari sekedar restorasi, Nyawi Yang Segara juga mengusung pendekatan berbasis komunitas, di mana dalam setiap tahap kegiatan, mulai dari edukasi, pelaksanaan restorasi, hingga monitoring melibatkan masyarakat lokal, pemuda pesisir, dan pelaku wisata khususnya nelayan. Nelayan adalah aktor penting dalam pelaksanaan program ini, karena mereka lah yang setiap hari beraktivitas di laut dan memahami perubahan kondisi perairan. Wayan Parte, salah satu nelayan dari pesisir Belanjong, mendukung penuh kegiatan ini. Ia berharap keterlibatan generasi muda dapat membuat upaya pelestarian ini terus berlanjut. Ya, saya mendukung sekali dengan ada program seperti ini, supaya ikannya supaya dia ada agak ke pinggir, supaya dia tidak di tengah semua. Ada dari kegiatan dari adik-adik begitu, bagus sekali, karena untuk kedepannya bisa berkesinambungan, itulah kira-kira. Dalam pelaksanaannya, program ini tentu tidak lepas dari tantangan. Tantangan datang dari kondisi pesisir yang dinamis dan tingginya aktivitas manusia. Kondisi musim dan arus juga mempengaruhi tingkat keberhasilan restorasi. Karena itu, program ini menggunakan bibit yang sehat, menyesuaikan waktu tanam dengan musim, dan melakukan monitoring berjangka panjang. Kami melakukan edukasi kepada masyarakat pesisir dan pelaku wisata agar kegiatan di laut dapat berjalan selaras dengan upaya restorasi. Setiap nelayan lamun yang tumbuh kembali adalah simbol harapan bagi laut yang lebih sehat. Mari Nyawi Yang Segara hidupkan kembali laut mulai dari lamun. Oke, mungkin itu gambaran bahwa kami melakukan kegiatan di Lamun, dan mungkin closing statementnya adalah sesuai dengan dialog ini adalah coastal without waste, yang dimana aku pengen ngajarin teman-teman atau memberi perspektif bahwa coastal without waste itu bukan hanya perihal membersihkan pantainya, tapi bagaimana membangun sistem bahwa biar semua hal itu tidak benar-benar menjadi sampah. Karena sampah bukan hanya plastik, tapi bisa jadi siapa pelaku yang memberikan sampah itu sendiri. Saya Atu dari Bendega, terima kasih.